Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat chatbot. Ya, chatbot ini umumnya digunakan sebagai virtual assistant. Jadi untuk asisten yang mampu menjawab berbagai pertanyaan, ya bisa terkait suatu produk ataupun hal-hal yang lain. Dan topik tentang chatbot ini sudah banyak orang bicarakan saat ini, khususnya munculnya OpenAI atau dengan engine-nya yang disebut namanya ChatGPT. Ya, dia merupakan chatbot yang berbasis AI, jadi kita bisa bertanya apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membuat engine dari chatbotnya, ya, tapi kita akan memanfaatkan engine dari OpenAI gitu ya untuk bisa kita bungkus ke dalam aplikasi chat kita sendiri ya. Jadi lebih ke membungkus menggunakan API yang mereka sediakan, kemudian kita bikin interface-nya sendiri. Karena untuk membuat engine generatif AI, ya mungkin lebih dikenal dengan istilah generatif AI yang bisa mengenerate sesuatu ya, gambar, teks dan sebagainya, itu butuh eh, butuh resource yang sangat besar ya. Jadi dia butuh belajar banyak sekali dari data, butuh komputasi yang besar dan sebagainya. Jadi kita akan belajar bagaimana eh, memakai API dari OpenAI, kemudian kita coba untuk bisa bikin aplikasi sederhana. Seperti ini, mungkin kita akan coba dulu. Ini adalah hasil aplikasi yang nanti kita akan buat. Ya, ini sebenarnya cukup mirip ya dengan ChatGPT dan sebagainya ya. Jadi di sini ada, kita bisa masukkan pertanyaannya atau promnya gitu. Misal kita ingin bertanya siapa yang membuat Python ya. Ketika kita masukkan input seperti ini, maka atau prompt ini kita akan request gitu ya ke engine-nya dari OpenAI itu untuk dia memberikan respon kepada kita. Ya, kalau kita enter akan ada asisten, virtual assistant ya, yang dia akan menjawab gitu ya sesuai dengan eh, apa yang sudah dia pelajari ya. Tentu hasilnya sudah sangat bagus ya karena kita kita apa ya, kita cuma menggunakan model yang sudah ada gitu ya. Jadi sudah layak, sudah hebat gitu. Oke, misal kita tanya lagi gitu. Jumlah pengguna Python kurang lebih, sebenarnya di sini kita bisa melihat running artinya masih proses ya di sini ya. Oke. Oke, kita coba lagi kenapa Python sangat terkenal. Oke. Oke. Ya, cukup bagus ya, sangat bagus ya. Ya, karena memang dari OpenAI ya risetnya sudah sangat dalam sekali. Nah, kita kita akan coba bikin yang seperti ini. Nah, sebelum kita mengeksekusi ini, teman-teman harus mengenal apa itu konsep API dan paling tidak paham bagaimana untuk bisa mengkonsum API. Ya, itu teman-teman nanti bisa, kalaupun yang belum familiar, bisa melihat di deskripsi. Saya akan cantumkan untuk bisa berlatih terlebih dahulu untuk memahami. Tapi kalau misal eh, sudah sudah paham dan sebagainya, kita bisa langsung coba implement ini. Nah, kita menggunakan engine OpenAI yang sebenarnya kita bisa gunakan dari banyak resource ya, banyak-banyak tempat gitu ya. Salah satunya adalah yang sebelumnya kita pernah pelajarin, ada eh, eh, platform yang disebut namanya adalah Rapid API, Rapid API. Jadi di sini ada Rapid API. Ada Rapid API ini. Ya, jadi Rapid API itu adalah hub gitu ya, yang dia di dalamnya banyak terdapat eh, provider-provider API ya dengan topik yang bermacam-macam. Ya, dia menyediakan banyak baik yang free maupun yang berbayar dan sebagainya. Nah,
eh kita akan coba cari ini ya, apa tuh namanya, provider yang nyediain API yang yang bisa kita akses secara free ya. Tentu ada batasan untuk requestnya. Nah, kita akan gunakan namanya hmm, ChatGPT. Ya, ChatGPT. Ya, ChatGPT best practice ini. Ya, kalau teman-teman lihat eh, di sini ada statusnya adalah freemium, artinya free dan premium. Free dan premium. Kemudian ini sebenarnya tidak official langsung dari ChatGPT-nya ya, ada pengembang yang lain. Kalau teman-teman ingin eh, coba untuk daftar untuk konsum langsung, seharusnya mungkin disediakan ya. Ada versi free-nya juga harusnya ya, atau ada mungkin yang berbayar. Nah, ini karena di sebelumnya kita sudah belajar materi banyak tentang Rapid API, ya, jadi kita lanjutkan topiknya dengan mencoba mengkonsum yang sudah di-provide di Rapid API ini. Nah, kalau kita lihat pricingnya ini ada dari yang gratis ya, basic ini, tapi dengan batasan adalah 100 request dalam 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan kita udah 100 ya, ya nggak bisa gitu, atau kecuali kita harus bayar gitu. Atau ada yang versi setelahnya ya, versi yang mungkin 10.000 per bulan dan sebagainya. Ini teman-teman masih banyak juga penyedia-penyedia yang semacam ini, tapi eh, mungkin akan kebanyakan akan menggunakan engine dari OpenAPI ya. Karena tadi untuk membangun model yang bisa mengenerate teks dengan sangat bagus dengan berbagai macam permasalahan, berbagai solusi itu susah sekali, berat sekali ya. Oke, teman-teman cukup subscribe gitu aja ya, sehingga kita langsung bisa pakai API ini. Oke, jadi di sesi awal ini kita akan coba gunakan eh, endpoint ini yang di dalamnya kita, kalau di sini kita lihat ada contoh gitu ya, yang mana kita bisa coba jalankan. Jadi kita bisa nanti rubah-rubah prompt-promptnya gitu ya. Apa sih yang kita ingin tanyakan, nanti dia akan memberikan respon jawabannya gitu sih. Nah, pasti teman-teman harus familiar dulu terhadap ini ya, environment dari Rapid API ini. Kalau sudah pernah coba, saya kira akan sangat mudah. Oke, eh oke, selanjutnya kita akan coba bergeser ke sisi programmingnya ya. Jadi mungkin kita coba dulu ya, mungkin ini ya. Kita coba dulu, kita tes endpointnya. Oke, di sini kita bisa melihat outputnya. eh ini ya. Ya, ini banyak sekali yang di generate ya. Hmm, Oke, artinya kita kita bisa copy ini ya ke snippet kodenya tadi, kemudian kita bisa tempel ke ya sesuai dengan bahasa yang kita kita ingin, bisa Node.js, bisa Java, JavaScript dan sebagainya. Kita akan pakai Python. Nah, mungkin teman-teman kita akan siapkan environment Python-nya terlebih dahulu. Saya akan coba siapkan terlebih dahulu. Oke. Hmm, Oke, saya sudah siapkan ini ya. Kita gunakan Visual Studio Code. Atau sudah ke share screen belum ya? Oh, belum ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini sudah masuk ya di apa tuh namanya environment Python ya. Teman-teman bisa pakai editor apapun. Ya, ya umum sekarang mungkin orang pakai Visual Studio gitu ya. VS Code ya, Visual Studio Code. Oke, kita akan coba bikin eh ini ya, apa file Python ya. Kita bisa bikin di sini. Kita bisa tulis apa ya, misal konsum gitu ya, konsum.py. Ya bebas namanya apapun. Kita akan coba eh
kita akan coba ini tadi. Kita akan coba snippet kode ini tadi ya. Kemudian kita akan paste Python ini, kita pilih Python, kemudian kita copy kode ini, sama seperti eh, saat kita konsum API di apa tuh namanya di sini di Rapid API di case apapun juga akan mirip ya karena memang dia membuat standar untuk bisa kita akses endpointnya ini. Nah, kalau sudah kita akan masuk di sini di environment apa tuh namanya Python-nya ya di environment Python-nya. Nah, kita cukup kopas aja ya, copy paste ya kita biarkan terlebih dahulu ya dia eh, menampilkan model yang digunakan adalah GPT 3.5 ya tunggu. Jadi GPT-nya yang versi 3.5 gitu ya, yang versi 3.5 yang free biasanya kita kadang pakai gitu ya di chat.openai gitu ya. Nah, di sini ada eh, message-nya. Message itu dari usernya, kemudian usernya itu maksudnya yang bertanya ya, kemudian kontennya, ini kontennya apa sih yang mau kita tanya gitu. Misal kita ingin tanya, ehm, jelaskan tentang Python gitu ya, seperti ini. Ya, maka nanti ini adalah prompt yang di ini ya, yang ditulis, yang disampaikan ke virtual assistant untuk dia akan jawab ini. Ada yang lainnya kita biarin saja, ada hidden dan sebagainya ini untuk tidak sembarang orang bisa mengakses endpoint tadi gitu. Kemudian eh, dia akan request ya untuk bisa menggunakan metode post gitu untuk bisa eh, ya post ya mensubmit gitu ya untuk mendapatkan balasan yang disimpan ke dalam respon ini ya. Kita akan coba terlebih dahulu apakah kode ini bisa berhasil dan apa yang akan ditampilkan. Oke, kita coba jalankan buka terminal terlebih dahulu. Oke, kita akan jalankan standar ya Python, kemudian nama filenya consume.py atau teman-teman bisa tekan tab gitu untuk auto complete dari filenya. Oke, oke, ya ini adalah outputnya. Ya, jadi kita di ini pertama tidak akan langsung ditempel ke dalam webnya ya. Jadi lebih ke memahami bagaimana nanti kita bisa saat ini masih statis ya, artinya kode ini kita masukkan di sini. Nah, bagaimana nanti kita bisa buat itu dinamis, gitu ya. Nah, itu dulu mungkin sehingga pemahaman dari apa tuh namanya eh, code yang bagian back end ini bisa dipahami sehingga kita nanti cukup tampilkan tidak akan terlalu banyak melakukan modifikasi, gitu sih. Oke, ini ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini ada ID, kemudian ada objek, ada ini ya created-nya, kemudian modelnya apa, choice index message-nya. Ya, message-nya di sini ada role asisten. Jadi ada role-nya asisten. Kemudian kontennya adalah ini. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah di. Nah, itu adalah menjawab dari konten yang ini. Kalau kita kembali lagi ke webnya tadi, di sini saat melihat result ini akan sama persis. Kita melihat ada ID, ada objek, ada model, kemudian di dalam choice nanti ada index dan message-nya. Message-nya adalah ini tadi. Oke, ya tentu ini beda ya karena pertanyaannya ini ya. Pertanyaan apa? Jawabannya adalah ini. Yang pasti teman-teman di sini ada beberapa hierarki. Ya, outputnya adalah JSON ya. Dalam JSON ada JSON-nya lagi atau mungkin kalau di Python istilahnya dictionary dalam dictionary ada yang array dan sebagainya ada yang bentuk dictionary. Nah, yang kita butuhkan saat ini kita sudah bisa tampil semuanya ini ya. Tapi yang mungkin kita butuhkan kalau kita menulis chat itu kan ya ada yang bertanya ya langsung jawabnya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan nggak semuanya tapi lebih ke ininya saja. Ya, ininya saja. Jadi kita akan mengambil di choices ini ya, choices ya. Jadi indeks key-nya adalah choices, kemudian indeks ke 0 ya karena di sini adalah array, kemudian
ada index sama message, yang kita ambil adalah message, kemudian kita ambil adalah konten. Ya, mungkin nested ya, dalam gitu ya. Tapi semoga teman-teman bisa eh, nangkap. Jadi begini, mungkin saya akan gambarkan sedikit. Jadi outputnya itu adalah JSON ya. Outputnya adalah JSON. Eh, jadi eh, yang yang pertama adalah seperti ini ya. Ini pertimbangannya adalah JSON ya. Kemudian di sini ada ID gitu ya. Ada ID-nya apa. Kemudian selain ID ini ya ada objek, objek apa dan sebagainya sampai di choices ini. Ada choices ini. Jadi di sini ada choices. Choices ya. Nah, jadi saat kita ingin mengakses choices ini, yang kita ambil adalah eh, key adalah choices seperti ini. Choices ya, sorry tulisannya kurang jelas ya. Choices. Jadi yang akan kita dapatkan adalah yang ini nanti. Oke, index dan sebagainya ini. Nah, mungkin kita coba dulu ya. Atau mungkin saya lanjutkan dulu. Dalam choices nanti akan ada index karena ini array. Maka untuk mendapatkan yang ini dan seterusnya sampai belakang itu adalah kita harus tuliskan indeks ke nol. Ya, karena ini bentuknya list, ya bentuknya list, maka yang kita ambil adalah indeks ke nol di sini nanti. Sehingga kita bisa ambil ini indeks, message dan seterusnya. Kemudian karena kita yang ini kita ambil adalah di dalam message, maka nanti akan ada key message di sini. Sini message, message seperti ini. Kalau kita tulis message, maka yang diambil adalah dalamnya ini role, kemudian konten dan sebagainya. Ya, karena kalau kita ingin ngambil kontennya saja, maka nanti kita akan kasih namanya konten di sini. Ya, oke. Nah, kalau seperti ini, ya kita baru bisa mendapatkan isi dari ini respon teksnya tadi. Ya, itu yang akan kita gunakan. Teman-teman kalau misal masih bingung gimana cara JSON ini kok bisa kita nanti representasikan dalam bentuk seperti ini, ya harus mengingat kembali materi tentang dictionary, kemudian tentang list gitu ya. Jadi kalau ngakses dictionary gimana, ngakses list gimana. Nah, teman-teman perlu untuk eh, coba pahami lagi. Oke, kita coba ya, kita coba untuk bisa, ini saya coba hapus dulu semuanya. Oke, kita akan coba eh, di sini. Kita akan tidak akan print semuanya ya. Kita akan coba dia simpan di variabel saja, misal eh, hasil gitu ya. Di hasil ini hasil respon.json-nya itu kita simpan ke dalam variabel namanya hasil. Nah, hasil ini eh, akan menampilkan semuanya ini tadi. Tapi kita nggak butuh semuanya, tapi kita butuh tadi ya choices, kemudian index ke nol, message dan sebagainya. Jadi kita misal kita bisa tuliskan variabel namanya output. Output itu adalah hasil yang mengambil key choices ya, choices gitu ya. Kemudian indeks ke nol ya. Indeks ke nol itu artinya ini. Mungkin kita coba ini dulu. Kita coba print output. Oke. Save. Ini saya hapus bawahnya. Kita jalankan python consume.py. Oke, ya. Jadi kita sudah bisa dapat ininya. Kita besarin dikit. Kita sudah bisa dapat. Ini kenapa nggak mau ke atas? eh ininya. Ini. Ya. Jadi tidak semuanya tadi tidak ada ID dan sebagainya. Tapi yang kalau sebelumnya ada ID, ada objek, ada ininya, tanggalnya, modelnya. Karena kita sudah mengambil
eh, key choices dan indeks ke 0, maka yang dapat adalah ini saja. Dan yang ingin kita ambil adalah message ya. Kalau kita ambil message akan dapat ininya saja. Kemudian konten, maka akan dapat ini saja. Ya, kita cukup tambahkan tadi di sini. Jadi kita yang kita ambil adalah message, kemudian konten seperti ini. Nah, kalau kita save, kalau kita clear, kemudian jalankan, dia akan hanya menampilkan ini saja, apa tuh namanya, outputnya saja, output dari feedbacknya saja. Nah, itu yang kita harapkan untuk bisa ditampilkan di layar. Nah, ini ya. Jadi dia langsung nampil ininya saja gitu ya, outputnya saja. Nah, saya kira teman-teman eh, ya tadi kalau masih kebingungan bagaimana sih kenapa sih penulisannya seperti ini ya? Ya karena output JSON yang diberikan ya sebagai respon itu kepada kita itu bentuknya adalah JSON yang di dalamnya ada eh, JSON-JSON-nya lagi gitu atau array atau listnya lagi gitu sehingga kita harus bisa slicing untuk mengambil mana sih yang sebenarnya kita ingin butuhkan ya karena kita nggak butuh semua kita hanya butuh responnya saja konteksnya tadi kontennya saja tadi maka kita ambil sesuai dengan hierarki dari JSON tadi. Oke, sampai sini mungkin teman-teman bisa ditangkap ya. Nah, tetapi eh, di sini kontennya itu hanya hardcode, artinya kita harus menuliskan di sini. Bagaimana kalau kita bikin program sederhana untuk eh, seperti chatbot yang dia akan selalu bertanya gitu ya. Walaupun kita udah tanya jawab, bertanya jawab dan sebagainya. Ya. Dan yang kita tanyakan itu juga bentuknya bukan hardcore seperti ini, tapi sesuai dengan input dari user. Nah, kita akan coba seperti itu. Nah, yang pertama mungkin kita akan eh, apa tuh namanya bikin fungsi terlebih dahulu. Jadi eh, ini ya, ini ya payload ini dia akan selalu dipanggil gitu ya, selalu selalu akan dipanggil gitu ya, dipanggil untuk tahu siapa sih yang role yang minta dan konteks kontennya apa gitu yang ditanyakan. Jadi karena hal itu dilakukan berulang-ulang, itu bisa kita bungkus menjadi sebuah function gitu ya, sebuah function. Nah, kita akan coba bikin function di sini, mungkin di bawah sini ya. Hmm, oke. Ini mungkin headernya kita pindah dulu ke atas ya, karena dia nggak akan berubah, akan sama terus di sini ya. Jadi biar bisa agak terpisah. Nah, kita akan membuat fungsi di pattern fungsi def apa misalnya nih fungsinya adalah input user. Input user ini akan membaca dari user, kemudian memproses untuk memberikan ke apa nih tadi seperti ini ya, output yang terakhir tadi seperti apa. Nah, maka kita butuh parameter di sini. Ya, parameternya sebagai adalah eh, apa sih yang kita apa tuh namanya kita tanyakan gitu ya. Misal kita kasih parameter namanya adalah prompt gitu ya, bebas apapun namanya. Ya, nah, ketika kita sudah seperti ini kita geser ke dalam. Blok seperti ini, kita geser ke dalam. Ya. Nah, kontennya sendiri ini bukan bentuk string seperti ini, tapi akan membaca dari prompt ini tadi. Jadi ketika ada yang mau tanya, maka dia akan manggil fungsi ini dengan parameternya adalah pertanyaan tadi yang dibungkus di variable prompt. Sehingga konten yang ingin disampaikan sama si user tadi adalah prompt tadi gitu ya. Jadi ini kita bisa hapus, kemudian kita kasih prompt seperti ini. Oke, yang lain ini masih sesuai ya. Jadi sama saja. Ya, ini kita hapus, kita rapikan. Nah, yang membedakan adalah karena dia adalah fungsi, kita nggak ingin kita cetak di terminal langsung, tapi kita ingin kembalikan nilai ini tadi. Kita return istilahnya ya, return. Jadi bukan print tapi return output. Ya, jadi eh, hasilnya tadi adalah dikembalikan. Jadi kalau kita manggil fungsi ini eh, akan mengembalikan nilai output yang terakhir tadi, yang konten jadi dari asistennya tadi ya, jadi role asisten tadi. Jadi kalau di case yang ini adalah eh,
Case ini adalah ini aja gitu ya. Ininya saja, ininya kelihatan lebih sama tingkat tinggi dan sebagainya. Jadi dia tidak masukkan apapun indeks message ya. Jadi hampir sama seperti tadi, cuman kita bikin dia function dan kontennya itu diambil dari input user, kemudian dikembalikan hasilnya. Nah, kalau sudah saatnya kita akan bikin eh, apa ya istilahnya ya, pertanyaan apa kondisi yang dia nggak akan berhenti gitu. Kalau di Python atau di bahasa umum kita bisa tulis namanya while true ya. While true itu artinya ya dia akan jalan terus ya sampai ada satu kondisi yang menyebabkan dia dia berhenti. Nah, em, ya tentu kita perlu panggil tadi ya, fungsinya tadi ya, karena kalau nggak dipanggil tidak akan melakukan apapun. Ya, jadi kita akan panggil ya, eh, kita akan panggil seperti ini, input user ya tadi ya, kemudian di sini ada pertanyaannya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya lagi inputnya tadi bukan ditulis di kodenya tapi di terminalnya ya. Jadi agar lebih dinamis. Nah, sehingga kita perlu gunakan variabel apa fungsi input ya. Fungsi input itu digunakan untuk input user dari keyboard gitu. Ya, jadi bedakan input sama input user ini ya. Oke, jadi kita bikin dulu eh, variabelnya adalah misal input text gitu ya. Kemudian kita panggil fungsi input untuk masukkan pertanyaan seperti ini ya. Masukkan pertanyaan, kemudian akan disimpan di variabel input text. Nah, kemudian kita panggil input user ini. Input user adalah function tadi dengan parameter ini tadi yang sudah kita masukkan. Jadi bukan di input di sini secara langsung teksnya. Jadi input text ya. Input text-nya itu akan membaca dari input user yang ditulis di keyboard. Kemudian sebagai parameter di fungsi input user. Dan input user tadi akan mengembalikan nilai. Maka saat kita memanggil fungsi ini, kita harus simpan di suatu variabel ya. Atau kalau kita mau tampilin langsung juga boleh gitu ya. Kalau misalnya kita tampilin boleh ini kita tekan dulu print seperti ini. Ya, tapi kalau kita sudah pakai interface nanti kita nggak akan print ya, tapi kita akan ambil variabelnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita bikin while true, idealnya kita ada kondisi kapan dia program itu berhenti. Jadi misal programnya berhenti adalah ketika misal input yang dimasukkan user itu bebas ya, misal ada keyword kalau kita kasih tulisan berhenti gitu ya, maka dia akan berhenti gitu. Jadi kita kasih kondisi ya, biar dia tidak infinite loop ya. Dia nggak tanya terus gitu ya. If input text adalah sama dengan misal quit gitu ya, berhenti, maka kita cetak program berhenti, kemudian baru kita break. Ya, break itu artinya keluar dari perulangan. Nah, seharusnya seperti ini cukup ya. Kita akan coba. Jadi kita akan ada pertanyaan yang disimpan dalam variabel input text dan input text tadi akan dilempar ke dalam function input user ya sebagai prompt, atau mungkin kalau biar nggak sama, biar kita samain mungkin kita kasih namanya prompt aja ya biar nggak membingungkan. Prompt ini juga prompt. Jadi promptnya adalah masukkan input ini. Jika promptnya adalah quit, ya maka dia berhenti. Oke, seperti itu ya. Kita akan coba. Ini kita hapus dulu. Nah, nanti saat kita sudah pakai interface di web, kita nggak akan terlalu butuh seperti ini. Ya, tapi kita tetap butuh fungsinya ini tadi untuk mengambil input dari pertanyaan user. Oke, kita jalankan ya. Python consume.py. Oke, nah masukkan pertanyaan. Siapa pembuat Python gitu? Kita tanya lagi. Oke, ya sudah benar nih jawabannya. Python dibuat oleh seorang programmer nama Guido van Rossum pada tahun 1991. Dia akan bertanya lagi karena dia while true gitu ya. eh Apa nih? Apa kekurangan Python? Nah, kita bisa tanya juga. Kita besarin dulu. Ya,
perform pengolahan data yang kurang cepat dibanding dengan bahasa pemrograman seperti C atau Java ya. Jadi Python memang lebih lambat ya dari C atau Java gitu ya, dan sebagainya gitu. Atau kita tanya yang lain, bukan sekedar Python ya. Eh Bisa siapa presiden pertama Indonesia gitu misalnya. Tanya. Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Ia menjabat sebagai presiden dari kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Ceritakan singkat tentang Soekarno. Oke, Soekarno adalah seorang tokoh perjuangan dan sebagainya. Ya, saya kira keren ya, bagus ya. Jadi eh, di video satu ini kita sudah bisa mengeksplor bagaimana mengkonsum API dari OpenAI gitu ya, walaupun yang kita pakai bukan yang official. Kemudian kita bisa coba bikin dia dinamis ya, eh, membuat sebuah fungsi gitu ya, yang mana dia akan bertanya dan mengembalikan respon yang itu nanti akan ditampilkan di teks. Nah itu mungkin di sesi satu ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih yang sudah kita modif, kode yang sudah kita modif itu bisa ditampilkan di web seperti yang tadi kita demokan di awal. Ya, semoga bisa dipahami dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.